Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Rafif, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan bagaimana caranya kita melakukan analisis VECM dengan aplikasi RStudio gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengulik sedikit tentang apa itu VECM. Jadi VECM itu atau biasa yang kita sebut dengan Vector Error Correction Model adalah metode analisis ekonometrika yang digunakan untuk menguji hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek antar variabel time series yang memiliki hubungan kointegrasi. Nah, VECM ini adalah sorry. Yang dianalisis oleh VCM adalah variabel-variabel yang memiliki hubungan sebab akibat dalam jangka panjang, meskipun secara individual bersifat tidak stasioner. ECM ini digunakan, kenapa ECM ini digunakan? Karena ketika dua atau lebih variabel memiliki kointegrasi, model regresi atau VAR tidak cukup untuk menangkap hubungan jangka panjang tersebut, sehingga VCM diperlukan untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Nah, VHM ini biasanya digunakan oleh peneliti, ekonom, atau akademisi yang ingin memahami dinamika struktural antar variabel ekonomi seperti ekspor, inflasi, atau cadangan devisa. Nah, VHM biasanya diterapkan dalam studi-studi ekonomi makro dan keuangan, baik untuk negara berkembang maupun maju. Nah, VHM ini digunakan pada saat data time series itu menunjukkan variabel-variabelnya itu terikat secara jangka panjang secara uji kointegrasi seperti Johansen test. Nah, VHM ini bekerja dengan menggabungkan regresi jangka pendek dari VAR dengan komponen error correction, komponen ECT atau error correction term yang mengukur seberapa cepat variabel kembali ke keseimbangannya setelah terjadi shock. Kita langsung masuk ke dalam demonya. Sebelum kita mulai, eh, sebelum kita mulai demonya, terlebih dahulu kita akan eh, apa ya, menginstal package berikut yaitu adalah ATSA, Vars dan juga Yurca gitu ya. Nah, kita coba run aja terlebih dahulu. Setelah itu di sini saya sudah memiliki data cadangan devisa dan juga data ekspor gitu ya. Nah, eh, kita langsung import aja data yang kita miliki. Nah, ini dia. Seperti yang dilihat, di sini saya memiliki data cadangan devisa dan juga ekspor gitu. Dari tahun 1974 sampai 2023. Oke, kita langsung import aja. Nah, oke, selanjutnya adalah kita harus men-set data yang kita miliki ini menjadi data time series gitu. Data time series yang bisa dibaca oleh RStudio. Kalau kita lihat di sini, ini ada variabel waktu, yaitu year. Nah, variabel ini tidak bisa dibaca oleh si RStudio-nya. Jadi, kita harus membuat ulang variabel waktunya terlebih dahulu. Caranya adalah kita akan menghilangkan variabel waktunya di sini, variabel variabel yang tadi kita import dengan menggunakan komen ini. VCM sama dengan kurung siku, koma C dalam kurung min satu. Lalu kita apa ya? Kita nyatakan dengan nama tes data. Kita coba running aja. Kalau kita lihat di sini, oh bukan di sini. Selanjutnya kita eh, akan coba men-set data yang kita miliki ini menjadi data time series supaya bisa dibaca oleh si di RStudio-nya. Kita menggunakan komen TS dalam kurung TS data, koma start sama dengan C karena kita mulainya tahun dari 1974,1 dan frekuensinya 1 karena data yang kita miliki itu adalah data tahunan. Kita langsung running aja. Lalu kita akan coba lihat datanya gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah data yang sudah
istilahnya sudah apa ya? Sudah bisa dibaca oleh RStudio kalau data yang kita miliki ini adalah data time series, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas dengan mengetikkan komen adf test dalam kurung ts data. Lalu kita uji stasioner ini tidak bisa berbarengan gitu ya. Kita harus menguji setiap variabel yang kita miliki itu apakah sudah stasioner atau belum. Nah, pertama kita akan coba uji stasioner pada variabel cadangan devisa ya. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata variabel devisa masih belum stasioner. Coba kita akan eh, lakukan uji stasioner pada first difference. Berarti yang variabel cadangan devisa pada tingkat level masih belum stasioner. Kita akan coba melakukan uji stasioner di tingkat first difference. Masukkan komennya. Komennya sama kayak tadi, cuman di sebelum tes data kita tambahkan div yang menandakan ini first difference gitu. Oke, bisa dilihat bahwa data yang kita miliki ini mayoritas sudah stasioner di tingkat first difference ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner pada tingkat level untuk variabel ekspor. Kita langsung run aja. Eh, Komennya sama kayak yang sebelumnya, cuman yang diganti itu nama variabelnya aja. Ya bisa dilihat masih belum stasioner. Ternyata variabel line export ini tidak stasioner pada tingkat level. Maka kita akan coba untuk melakukan uji stasioner lagi di tingkat first difference. Tinggal copy aja, lalu di sebelum TS data ini tinggal ditambahkan kata div yang menandakan bahwa ini adalah uji stasioner pada tingkat first difference. Kita coba running aja dan ternyata eh, ya mayoritas ini sudah stasioner di tingkat mana? Di tingkat first difference. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba untuk mendeteksi atau mencari tahu lag optimumnya gitu. Nah, cara untuk mencari lag optimumnya adalah kita masukkan komen namanya var select itu ada di bentar ada di package Yurca kayaknya. Oh bukan, hmm, ada di nah di sini. Nah ini dia komennya untuk kita gunakan untuk apa ya? Untuk mendeteksi lag optimumnya gitu. Nah di sini kita tuliskan komennya var select dalam kurung ts data karena tadi kita nyatakan dalam nama ts data gitu ya. Dengan lag maksimumnya kita coba pakai di sini 10 ya, mengikuti contoh. Ya, ya di sini. Kita mengikuti contoh. Maksimal 10. Oke. Setelah kita melakukan pengujian, ternyata lag optimumnya adalah senilai 2. Kita bisa dilihat di sini dari nilai IC, HQ, SC, dan FPE ini menunjukkan angka 2 gitu untuk lag optimumnya. Nah, eh, selanjutnya kita akan melihat selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat apakah sorry kita akan coba untuk mengecek kestabilan data yang kita miliki. Nah, caranya adalah ketikkan var, kita ketikkan komen var dalam kurung test data, koma p sama dengan 2 karena tadi lag maksimumnya itu 2. Dengan tipenya ini kita coba konstan gitu ya. Nah, contoh contoh var itu ada di sini.
dia di var. Nah, di sini. Ini contohnya. Bisa ada cons, ada trend, ada both, ada non. Kita akan coba pakai cons yang menandakan konstan. Lalu kita nyatakan dalam apa ya, dalam bentuk var gitu ya, dalam namanya itu var gitu. Nah, selanjutnya kita akan eh, melihat melihat kestabilannya dengan mengetikkan comment roots dalam kurung var gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa data yang kita miliki ini sudah stabil ya. Kalau ketika kita mengecek kestabilan datanya, ternyata datanya yang kita miliki ini sudah stabil karena eh, data yang kita miliki ini untuk nilai modulusnya itu kurang dari satu yang menandakan bahwa data yang kita miliki ini cukup stabil untuk dilanjutkan ke prosedur berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi dengan mengetikkan komen kajo. K.jo yang berarti itu eh, tes kointegrasi Johansson gitu ya. Dia ada di dia ada di package Urca. Nih, namanya kajo. Kita masukkan aja komennya. Kita tulis kajo, k.jo sorry, dalam kurung tes data karena tadi nama data yang kita miliki kita nyatakan dengan tes data. Sama dengan yaitu nilai lag maksimumnya. Tipenya ini ada eigen dan trace, kita coba trace saja. Egg date-nya ada konstan, ada non, ada trend, kita coba konstan. Lalu untuk speknya kita pilih long run. Kalau di sini ada long run, ada transitory. Transitory, ya betul. Lalu kita nyatakan komennya ini dengan nama cointest. Kita running aja. Lalu kita summary hasilnya. Nah, eh, setelah kita melakukan uji integrasi, yang harus kita lihat adalah nilai ininya ya. Nilai R ini sama ini. Nah, maksudnya apa? Sorry. Maksudnya apa? Nah, R sama dengan nilai ini menunjukkan kira-kira di data yang kita miliki ini terdapat persamaan kointegrasi minimal satu gitu, minimal satu. Nah, untuk R sama dengan nol tadi itu kita ingin melihat apakah variabel yang kita miliki ini memiliki persamaan kointegrasi minimal satu. Nah, cara kita mengeceknya adalah kita lihat di nilai tesnya ini lalu kita bandingkan ke nilai critical value 5% karena pada umumnya kita pakai critical value 5%. Kalau kita bandingkan nilai tesnya ini di lebih besar dibandingkan nilai critical value-nya, maka kita akan tolak H0 atau tidak ada kointegrasi. Nah, untuk yang R lebih dari atau sama dengan satu ini atau yang ini adalah tes untuk melihat apakah data yang kita miliki ini memiliki persamaan kointegrasi lebih dari satu atau tidak gitu. Nah, cara melihatnya sama. Kita bisa bandingkan nilai tesnya ini dengan nilai critical value-nya. Karena ini lebih besar nilai tesnya, maka kita harus tolak H0, yaitu tidak ada kointegrasi. Nah, secara umum berarti data yang kita miliki ini mengandung kointegrasi sehingga kita bisa lanjut ke prosedur berikutnya atau ya prosedur VCM lah, kurang lebih seperti itu. Nah, eh, selanjutnya Selanjutnya kita akan membuat model VCM-nya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita eh, apa ya? Masukkan command namanya Cajor Cajor LS. Cajor LS. Nah, dia itu ada di sebentar.
Nah, tadi nama itunya adalah nama package-nya itu ada di Yurca. Namanya itu Cajor LS. Nah, ini. Nah, kita ketikkan komennya aja, yaitu Cajoras dalam kurung. Tadi karena kita eh, ketika uji kointegrasi kita menyatakan komennya ini dengan nama kointes, maka kita masukkan kointes di sini dengan R sama dengan satu di sini sesuai dengan rumus, sesuai dengan komen di sini, lalu kita nyatakan hasilnya dengan nama model VCM. Nah, selanjutnya kita akan coba summary model VCM-nya. Nah, ini untuk hasil model VCM yang kita miliki. Nah, di sini kita tidak bisa langsung muncul hasil atau persamaannya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melihat detailnya atau detail persamaan dari model VCM-nya, kita bisa ketikkan eh, summary dalam kurung model VCM tanda dolar RLM. Nah, ini RLM ini untuk melihat pengaruh jangka pendeknya. Kalau kita lihat di sini, nah bisa dilihat bahwa ini adalah model yang melihat jangka pendek. Nah, bisa dilihat bahwa nih eh, variabelnya di first difference, begitu juga di sini variabel first difference. Nah, ini untuk ECT-nya, error correction eh, termnya, bisa dilihat koefisiennya ini negatif sesuai dengan kaidah ECM dengan critical value-nya dengan nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Berarti menandakan signifikan. Nah, tetapi untuk yang di sini untuk nilai koefisiennya negatif sementara nilai p-value-nya tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk model jangka panjangnya. Caranya sama, kita ketikkan namanya. Ini ketikan komen model VCM dolar beta sesuai di sini. RLM untuk jangka pendek, beta untuk jangka panjang. Kita running aja. Nah, di sini untuk hasilnya. Nah, sebenarnya pada inti dari tes VCM dan VAR sebenarnya itu adalah kita tidak melihat interpretasi dari koefisien variabel yang ada di sini. Koefisien yang ini karena akan sulit bagi kita untuk menginterpretasikannya. Nah, cara untuk menginterpretasikannya adalah kita akan melakukan yang namanya itu inovasi accounting dengan menggunakan metode IRF atau impulse impulse respon. Ya, eh, nama namanya itu adalah kita akan menggunakan namanya IRF atau Impulse Response Function. Eh, untuk model VAR atau VCM kita menggunakan IRF dan FFVD gitu ya. Yaitu selain menggunakan IRF kita akan menggunakan metode FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition. Nah, sebelum kita melakukan kedua uji tersebut, kita terlebih dahulu harus menyatakan model VCM-nya ini ke dalam bentuk var. Nah, caranya adalah kita tulis komen namanya VC to var dalam kurung kointes karena tadi apa namanya? Pada saat uji kointegrasi kita nyatakan dengan nama kointes. Nah, kita langsung running aja.
Nah, selanjutnya kita akan melihat eh, plot dari plot IRF-nya kurang lebih seperti itu, plot IRF-nya. Nah, cara untuk melakukan cara untuk melakukan uji IRF adalah kita tuliskan komen namanya IRF dalam kurung VCM di sini karena tadi waktu kita menyatakan model VCM ke var kita nyatakan dengan nama VCM, koma n ahead-nya sama dengan 60. Nah, setelah itu kita running aja. Nah, kalau kita zoom sebentar. Nah, ini dia. Kalau kita zoom, ini adalah grafiknya ya. Grafik orthogonal impulse response from LNCADEV atau cadangan devisa. Nah, cara bacanya adalah di variabel atas di panel atasnya ini adalah respon si LN Cadef-nya itu terhadap guncangan LN Cadef-nya itu sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa responnya itu langsung positif, dan hal ini wajar saja karena ini adalah self respon. Nah, nilainya itu meningkat tajam di awal, meningkat tajam di sini. Mana tuh dia? Di sini dan stabil pada kisaran 0,12. Nah, garis hitamnya ini yaitu si respon impulsnya itu berada di luar batas nol atau di luar batas nol dari garis merah putus-putus. Nah, berarti secara statistik ini signifikan. Nah, artinya apa? Artinya adalah sorry, shock pada cadangan devisa itu akan bertahan secara signifikan dalam periode berikutnya. Nah, begitu juga dengan sorry, kita akan coba lihat di eh, yang bawahnya ini ya, panel bawahnya ini. Kita lihat di panel bawah, kita lihat untuk garis hitamnya ini, dia itu naik perlahan, yang menandakan bahwa ada respon positif dari ekspor terhadap peningkatan cadangan devisa. Namun, sebagian besar garis respon itu masih berada dalam batas CI yang ada ini, yang merah putus-putus, yang berarti yang menandakan tidak signifikan secara statistik. Nah, artinya apa? Artinya peningkatan cadangan devisa bisa mendorong ekspor, tapi efeknya kecil dan tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Nah, eh, selanjutnya kita akan melihat grafik satunya lagi. Nah, kalau diperhatikan di sini ada namanya, di sini ada hit return to see next plot. Berarti ada plot lain, ada plot yang akan bisa ditampilkan di sini. Kita enter aja, kita coba running aja. Nah, ini dia plotnya. Kalau kita zoom di sini, nah ini adalah si orthogonal impulse responnya ini dari si LN export gitu. Nah, cara bacanya ini adalah bisa dilihat di panel atasnya ini. Ini adalah respon LN CADEV atau cadangan devisa terhadap shock dari si ekspornya itu. Nah, bisa dilihat bahwa garis hitamnya ini menunjukkan respon cadangan devisa terhadap shock satu unit pada ekspor. Nah, responnya ini positif dan meningkat stabil dari waktu ke waktu, lalu cenderung menetap atau spontan. Ini berarti kenaikan mendadak pada ekspor akan meningkatkan cadangan devisa secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, garis merah putus-putus ini adalah si confidence interval atau si CI ini. CI tadi yang nilainya itu 95%, yang menunjukkan bahwa efeknya itu signifikan secara statistik karena bisa dilihat tidak memotong garis nol pada sebagian besar horizon horizon waktu gitu. Nah, untuk panel bawahnya ini adalah respon LN export terhadap shock pada LN export sendiri gitu. Intinya
respon ekspor terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti dan seperti yang diharapkan, ekspor bereaksi positif terhadap shock awal lalu stabil seiring waktu. Ini menunjukkan resistensi dari shock itu sendiri pada ekspor. Nah, kurang lebih seperti itu untuk interpretasi gambarnya, untuk plot ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji, kita akan melakukan, eh, kita akan melihat hasil dari si FEVD-nya atau Forecast Error Variance Decomposition-nya. Caranya adalah kita ketikkan komen FEVD dalam kurung VCM karena tadi kita nyatakan dalam bentuk dalam VCM. Nah, NH-nya sama dengan 60. Kita running aja. Lalu kita akan lihat summary-nya. Sorry, kita akan coba lihat plotnya dulu ya. Plotnya akan berbentuk seperti apa. Nah, ini adalah plot dari FFVD-nya gitu. Bisa dilihat ada dua panel, panel atas sama panel bawah. Nah, untuk panel atas ini cara bacanya adalah kita lihat pada awal periode nih, pada horizon 1 sampai 5. Sebagian besar variasi cadangan devisa ini dijelaskan oleh shock dari dirinya sendiri. Bisa dilihat ini warnanya gelap, warna gelap, tapi proporsinya menurun secara perlahan. Nah, mulai sekitar di sini di horizon 15, horizon 15 dan seterusnya, shock dari ekspor eh, yang warna terang itu mengambil porsi yang lebih besar dan mendominasi. Artinya apa? Artinya adalah dalam jangka jangka pendek cadangan devisa itu dipengaruhi oleh shocknya sendiri. Tapi dalam jangka panjang cadangan devisa itu lebih dipengaruhi oleh ekspor. Nah, untuk panel bawahnya cara bacanya adalah bisa dilihat dari awal hingga akhir dari 1 sampai 60. Sebagian besar variasi ekspor itu dijelaskan oleh shock pada ekspor itu sendiri, yang itu yaitu adalah warna terang. Nih. Nah, si cadangan devisanya itu hanya menyumbang sedikit. Bisa dilihat ini menyumbangnya sangat sedikit dari dan cenderung stabil gitu ya. Artinya apa? Artinya shock terhadap cadangan devisa tidak terlalu berpengaruh besar terhadap variasi ekspor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.